محمد رسول الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya segala pujian adalah milik dan untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan aneka macam nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat besar adalah kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat kembali melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat untuk Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya ibadah salat itu memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya yang pertama, bahwa salat adalah rukun Islam yang kedua. Setelah seseorang resmi menjadi kaum muslimin dengan mengikrarkan dua kalimah syahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajj." Islam itu tegak di atas 5 perkara: syahadat, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan beribadah haji. Yang kedua, bahwa salat adalah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana ini berbeda dengan ibadah yang lain. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa salat itu memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah, sampai-sampai Allah memanggil nabinya langsung ke Sidratul Muntaha untuk menerima ibadah salat tersebut. Yang ketiga, bahwa salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup, dan tidak boleh bagi seorang muslim yang akil balik meninggalkannya. Dan itu berbeda dengan ibadah yang lain. Terkadang boleh diganti, terkadang bisa diqadha. Berpuasa misalnya, bagi orang yang safar, bagi orang yang sakit, boleh tidak puasa Ramadan, tetapi dia wajib mengganti di hari lain. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena uzur, usianya sudah renta, dia boleh tidak berpuasa tapi mengganti dengan membayar fidyah. Tapi untuk salat, maka dia tetap harus melakukan, mengerjakan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Jika dia safar, boleh dijamak, boleh diqashar,
Ketika dia sakit, tidak mampu berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, tapi tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah salat. Orang yang boleh untuk tidak salat hanya ada 4 golongan. Pertama, orang nifas. Kedua, perempuan yang haid. Ketiga, anak kecil yang belum balik. Dan keempat, orang gila. Selama kita bukan termasuk 4 golongan itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat. Yang keempat, bahwa salat adalah salah satu wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Dikisahkan oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min awakhir wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi as-salah 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 wa ma malakat aymanukum. Sesungguhnya di antara wasiat terakhir Nabi, di mana Nabi dalam keadaan sakit keras yang dengan sakitnya itu beliau wafat, beliau berwasiat jaga salat, jaga salat, jaga salat, sampai 3 kali beliau berwasiat. Kita bisa bayangkan ketika ada orang yang mau meninggal dunia harus berwasiat, maka tentu saja yang dipilih adalah wasiat yang paling penting, wasiat yang paling urgen. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat sebelum wafat agar kita menjaga salat kita dengan baik, bahkan beliau mengulang 3 kali. Yang kelima, bahwa ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Idza saluhat saluhal amalu kulluhu wa idza fasadat fasadal amalu kulluhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka amal yang lain akan ikut menjadi baik. Jika salatnya buruk, maka amal yang lain akan menjadi buruk. Jemaah Jumat rahimakumullah, orang yang menjaga salat dengan baik, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Di antaranya, salat itu mampu menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahun. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penggugur dosa selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan orang yang menjaga salat kepada para sahabat. Beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa saja yang menjaga salatnya dengan baik, dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan pembela, dan baginya kemenangan di hari kiamat. Namun jemaah Jumat rahimakumullah, orang yang melalaikan salatnya, orang yang mengabaikan salatnya juga diancam dengan ancaman yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam 59:60, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang generasi yang buruk. Cirinya apa? 2. Adaa'us salah, mereka melalaikan salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Apa ancamannya? Fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan dilemparkan ke dalam al-ghayya. Imam Ibnu Katsir mengatakan khufratul min khufrati jahannam, sebuah lembah siksaan di dasar neraka jahannam, waliyadzubillah. Siapa orang-orang yang melalaikan salat? Yang dimaksud dalam ayat ini disebutkan oleh Ibnu Abbas dan muridnya Mujahid, mereka adalah orang-orang yang menunda-nunda salatnya, selalu mengakhirkan salatnya. Tidaklah dia salat duhur kecuali waktu asar sudah masuk, tidaklah dia salat asar melainkan salat maghrib sudah masuk, dan tidaklah salat maghrib kecuali salat isya sudah masuk. Mereka diancam termasuk orang-orang yang melalaikan salat. Kemudian ketika Nabi menyebutkan
keutamaan orang yang menjaga solat mendapatkan cahaya pembela dan kemenangan. Beliau melanjutkan lagi, wa man lam yuhafidz 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamati. Wa kana yaumal qiyamati ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Adapun orang yang tidak menjaga solatnya, tidak akan ada baginya cahaya, tidak akan ada baginya pembela, tidak akan ada baginya kemenangan, dan di hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Jemaah rahimakumullah, ulama menjelaskan hikmah kenapa Rasulullah menyebutkan 4 tokoh orang kafir ini akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang melalaikan salat. Karena kebanyakan atau banyak orang melalaikan salat karena profesi dari 4 tokoh orang kafir ini. Qarun adalah seorang yang kaya raya, tapi dia ingkar kepada Allah. Maka barang siapa yang dilalaikan salatnya gara-gara ngurus hartanya, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Fir'aun adalah seorang raja, tapi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dilalaikan salatnya gara-gara jabatan yang dia miliki, dia diancam akan berkumpul dengan Fir'aun di neraka jahanam. Sedangkan si Haman adalah seorang perdana menterinya Fir'aun, seorang yang cerdas. Maka barang siapa yang dilalaikan salatnya gara-gara study, gara-gara belajar dan mengajar, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Haman. Sedangkan Ubay bin Khalaf adalah seorang pedagang kaya raya, namun dia juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dilalaikan salatnya karena bisnis, karena pasar, karena dagangannya, dia akan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf di neraka jahanam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa naskuruhu ala jami'in ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ala jami'i sahabah wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat rahimakumullah, ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Namun ulama sepakat bahwa siapa saja yang mengingkari kewajiban salat maka dia telah kafir. Namun selama dia masih meyakini kewajiban salat tetapi dia malas melakukannya, ulama terbagi dalam 2 pendapat. Yang pertama mengatakan dia kafir. Yang kedua mengatakan dia belum kafir, tetapi dia fasik, pelaku dosa besar. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka para malaikat sujud kecuali iblis, aba wastakbar. Iblis itu enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, maka iblis termasuk golongan kafir. Imam Ahmad mengatakan, perhatikan ayat ini, iblis 1 kali tidak sujud sudah kafir. Maka orang yang tidak sujud 17 kali sehari semalam lebih pantas dikatakan kafir. Pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak kafir selama masih meyakini kewajibannya, tapi dia harus dipenjara sampai dia mau salat. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan dia tidak kafir selama masih meyakini kewajiban salat, tapi dia harus dibunuh kalau tidak mau bertaubat. Jemaah sekalian, yang perlu kita pahami dan perhatikan, bukan tugas kita untuk mengkafir-kafirkan orang yang tidak salat. Bukan tugas kita untuk memfasik-fasikkan orang yang tidak salat. Tugas kita adalah mengajak saudara kita untuk mengerjakan salat bersama kita. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Ajaklah saudaramu, keluargamu untuk salat dan bersabarlah.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana aqimus salah. لا إله إلا الله محمد رسول